Shalom, selamat Natal semuanya. Sejenak kita mendengar firman menyapa. Sebelumnya kita berdoa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa Senin 27 Desember 2021 tertulis dalam Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Demikian bacaan firman Tuhan. Masih dalam semangat Natal, Merry Christmas semuanya, Bapak Ibu Saudara. Topik kita saat ini mendengarkan perintah Tuhan. Kelahiran Tuhan Yesus dengan tanda yang begitu dahsyat bagi orang Majus. Bintang di langit yang mampu menuntun orang Majus dari timur untuk datang ke Bethlehem untuk menyembah bayi Yesus yang baru lahir yang kita pestakan pada 24-25 Desember. Maklum, orang Majus pada saat itu belum mengenal apa itu Google Map atau GPS kali ya. Dan memang baru terakhir ini kita tahu apa itu Google Map atau GPS. Orang Majus yang menyembah bayi Yesus yang baru lahir dengan membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur, minyak yang wangi. Orang Majus pulang ke negerinya tanpa memberitahu Herodes, karena Herodes niat jahat pada bayi Yesus yang baru lahir. Dan malaikat Tuhan juga menampakkan diri kepada Yusuf agar Maria, ibu bayi Yesus, dan bayi Yesus juga lari ke Mesir dan tinggal di sana sampai malaikat Tuhan berfirman kembali. Karena Raja Herodes berniat membunuh bayi Yesus. Yusuf pun melaksanakan perintah itu dengan seksama. Yusuf tidak akan pernah menunda barang sedetik pun, langsung melakukan apa yang malaikat perintahkan. Yusuf, Maria, dan bayi Yesus pun selamat dari niat jahat Raja Herodes. Apa yang boleh kita ambil dari makna nas ini? Selain sukacita yang diterima oleh seluruh dunia akan reinkarnasi, ternyata masih saja ada orang atau sekelompok orang yang tidak mengindahkan itu. Dan itu terjadi dulu, sekarang, dan akan datang. Tapi bukan itu topik pembahasan kita. Topik pembahasan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, bagaimana melakukan perintah Tuhan. Dan tidak akan pernah menunda-nunda. Pepatah klasik mengatakan, lakukan apa yang kamu bisa kerjakan hari ini, jangan menunda sampai hari esok. Kata kuncinya adalah taat dan disiplin. Taat melaksanakan perintah Tuhan. Sebagaimana ketaatan Yusuf dikala mengambilnya menjadi istri, walaupun pada saat itu
Maria sudah mengandung dari Roh Tuhan. Rahim Maria dititipkan bayi Yesus oleh Roh Kudus. Dikala malaikat Tuhan mengatakan harus pergi ke Mesir, ketaatan Yusuf tetap dilakukannya. Demikian juga ketaatan umat Tuhan pada saat ini. Salah satu kata kunci sukses untuk meraih goal atau tujuan hidup kita, salah satunya adalah taat dan disiplin. Dan itu diakui semua orang. Taat berdoa, tidak akan pernah menunda-nunda. Disiplin bekerja, tanggung jawab apa yang menjadi tugas-tugas kita. Tanggung jawab kita di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tanggung jawab seorang anak siswa atau sekolahan atau anak mahasiswa di kampus. Tanggung jawab kita sebagai karyawan, sebagai pemimpin di kantor. Tanggung jawab kita sebagai umat, sebagai perhalado, sebagai punguan kur, sebagai pendeta di gereja dan apapun pelayanan kita. Kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus disertai disiplin dan taat. Tuhan pun senang kepada orang yang selalu taat dan melaksanakan perintahnya sebagai wujud abdi kita kepada Tuhan. Ingin meraih goal, cita-cita, tujuan hidup kita, salah satunya sebagaimana firman ini, taat dan disiplin dan bertanggung jawab. Sebagaimana tanggung jawab Yosef sebagai hamba Tuhan yang dipercaya mendampingi Maria dan bayi Yesus. Dikala sering kita mengatakan kita mengasihi Yesus dengan segenap hati, bukan hanya lidah, bukan hanya suara yang mengatakan mengasihi, tapi dengan tindakan. Sukacita Natal ini juga harus dimaknai juga sebagaimana tanggung jawab moral yang Tuhan sudah mau menjadi bayi, bereinkarnasi, menjelma kembali, yang begitu mengasihi kita. Respon yang akan kita berikan, tanggung jawab moral kita adalah bagaimana kita mengasihi Yesus dengan segenap hati dan pikiran kita. Sebagaimana satu lagu, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa.
Terima kasih Yesus yang telah bereinkarnasi, yang telah menjelma dalam bayi Tuhan Yesus, dan kami sudah merayakannya 24, 25, 26 Desember. Terima kasih atas suguhan firman Tuhan melalui Yusuf yang taat akan perintah Tuhan. Bagaimana juga persembahan orang Majus yang begitu luar biasa. Bintang dari surga menuntun mereka dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada bayi Yesus yang bayi lahir. Biarlah menjadi persembahan sujud kami, diri kami. Perayaan Natal ini kami sikapi dengan selalu taat mendengarkan firman Tuhan sebagaimana Yusuf telah lakukan itu. Dan bayi Yesus, Maria, dan Yusuf pun terhindar dari rencana jahat Herodes yang akan membunuh bayi itu. Demikian kami menyikapi kehidupan kami, agar kami selalu taat akan firman Tuhan, agar kami terhindar dari rencana-rencana jahat dunia yang mungkin mengintai kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu, terima kasih atas kesetiaan-Mu, terima kasih atas tugas dan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh aparat pemerintah kami. Terima kasih atas bimbingan, arahan dari para rohaniawan kami dalam memaknai Natal pada saat ini. Terima kasih atas sukacita yang dirasakan seluruh umat Tuhan, HKBP Petojo, dan seluruh umat Tuhan yang ada di dunia ini, dari bayi, dari sekolah minggu, dari remaja Naposo, Amaina, lansia, Perhalade, seluruhnya merasakan sukacita Natal ini dengan penuh makna. Terima kasih Bapa di surga, Engkau boleh memberikan penyembuhan kepada orang yang kepada jemaat kami Amang Inang yang masih bergumul dengan sakit penyakit, kepada seluruh yang dalam keadaan sukacita atas umur yang panjang dan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan senantiasa dalam limpahan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, sukacita Natal ini kami aminkan sebagai kemuliaan nama Tuhan. Syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.